Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronisa dengan nomor pokok mahasiswa 101203883. Saya merupakan salah satu mahasiswi STIE STEMI Bandung kelas E4. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi penganggaran, di mana video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi akhir semester mata kuliah akuntansi manajemen yang diampu oleh Ibu Gita Supriyanita Supian. Nah, langsung saja kita masuk ke submaterinya, di mana terdapat 4 submateri. Yang pertama ada konsep penganggaran, yang kedua ada sistem penganggaran untuk aktivitas bisnis, yang ketiga ada penyusunan induk anggaran, dan yang terakhir, yang keempat ada kesimpulan. Langsung saja masuk ke submateri yang pertama, yaitu konsep penganggaran. Ada banyak para ahli yang mendeskripsikan pengertian dari penganggaran. Salah satunya adalah menurut Henry Shimamura tahun 1999. Beliau mengartikan bahwa penganggaran adalah suatu rencana rinci yang memperlihatkan bagaimana sumber-sumber daya diharapkan akan diperoleh dan dipakai selama periode tertentu. Pendapat lainnya yaitu menurut Hansen dan Mawan tahun 2004, penganggaran adalah suatu rencana kuantitatif dalam bentuk moneter maupun non-moneter yang digunakan untuk menerjemahkan tujuan dan strategi perusahaan dalam satuan operasional. Nah, tujuan dari penganggaran sendiri yaitu yang pertama adalah sebagai alat untuk komunikasi dan koordinasi, di mana anggaran dibuat untuk mencegah terjadinya suboptimalisasi kegiatan yang hanya akan menguntungkan departemen-departemen tertentu, namun dapat merugikan perusahaan secara keseluruhan. Misalkan seperti dengan adanya anggaran diharapkan terdapat koordinasi antara bagian produksi dengan bagian pemasaran, sehingga bagian produksi hanya memproduksi apa yang dapat dijual dan sebaliknya. Yang kedua yaitu memberikan informasi yang dapat dipergunakan untuk memudahkan perusahaan dalam mengambil keputusan. Nah, biasanya semua hal-hal apapun yang dilakukan pada periode mendatang seperti keputusan investasi dan lain-lainnya diputuskan pada saat penyusunan anggaran. Nah, tujuan penganggaran yang selanjutnya adalah dapat dipergunakan sebagai alat pengendalian dan penilaian kinerja. Hasil-hasil dari pelaksanaan pekerjaan perusahaan akan diperbandingkan dengan apa yang direncanakan dalam anggaran. Nah, jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai, maka harus dilakukan tindakan perbaikan. Nah, dalam hal ini, anggaran berfungsi sebagai patokan feedback untuk hal-hal yang dilakukan perusahaan. Tujuan penganggaran yang selanjutnya adalah mengharuskan manajer membuat rencana. Penganggaran sendiri memiliki karakteristik tertentu, yaitu yang pertama, anggaran mengestimasi potensi laba satuan bisnis. Yang kedua, anggaran dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter dapat saja ditunjang oleh jumlah non-moneter. Yang ketiga, anggaran pada umumnya mencakup periode 1 tahun. Yang keempat, anggaran merupakan komitmen manajemen. Manajer sepakat untuk mengemban tanggung jawab atas pencapaian tujuan yang dianggarkan. Yang kelima, usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh otoritas yang lebih tinggi ketimbang oleh pihak yang menganggarkan. Yang keenam, begitu disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi yang ditetapkan. Yang terakhir, secara berkala, kinerja finansial sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan. Selain memiliki kelebihan, penganggaran juga memiliki kelemahan atau kekurangannya, yaitu yang pertama, dalam penyusunan anggaran memakan waktu yang lama. Nah, dalam penyusunan anggaran yang lama, itu biasanya dikarenakan adanya proses bottom up yang menyebabkan banyaknya negosiasi yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu anggaran sulit untuk disesuaikan dalam lingkungan yang cepat berubah. Nah, anggaran sendiri disusun berdasarkan suatu asumsi tertentu yang dibuat saat penganggarannya dibuat. Nah, dalam kondisi seperti itu, di mana terdapat ketidakpastian yang tinggi, seringkali perusahaan tetap mengacu pada asumsi yang dibuat pada saat menyusun anggaran, walaupun keadaannya sebenarnya tidak demikian.
Yang ketiga yaitu terdapat kecenderungan untuk membuat slack dalam penyusunan anggaran. Slack sendiri terjadi saat orang-orang dalam perusahaan tidak mengatakan yang sesungguhnya dan cenderung mempertinggi biaya yang diminta dibandingkan dengan yang seharusnya, dan sebaliknya selalu mencoba menegosiasikan target yang lebih rendah dari yang seharusnya. Yang keempat yaitu terdapat kecenderungan untuk melakukan gaming. Tidak jauh dari poin ketiga, gaming sendiri terjadi apabila orang-orang bekerja pada perusahaan berusaha untuk mencapai angka-angka yang ada di anggaran dengan segala macam cara. Nah, termasuk dengan cara-cara yang sebenarnya merugikan perusahaan. Selain memiliki kelemahan, penganggaran sendiri memiliki keterbatasan dalam penggunaannya, yaitu yang pertama, walaupun anggaran adalah alat untuk membantu manajemen, akan tetapi tidak dapat menggantikan tugas manajemen dan pertimbangan manajemen masih diperlukan atas dasar pengetahuan dan pengalamannya. Yang kedua yaitu anggaran dapat dipakai sebagai alat oleh manajemen hanya apabila semua pihak terutama manajer perusahaan secara terus-menerus dan terkoordinasi berusaha dan bertanggung jawab atas tercapainya tujuan yang telah ditentukan di dalam anggaran. Yang ketiga yaitu anggaran harus selalu disesuaikan dengan perubahan kondisi dan asumsi, seperti laju inflasi atau kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Yang terakhir yaitu anggaran didasarkan pada proyeksi atas kegiatan yang akan datang, sangat tergantung pada pengalaman dan kemampuan dari estimator. Penganggaran sendiri memiliki syarat yang harus dipenuhi. Jika salah satunya tidak dipenuhi, maka penganggaran tidak akan berjalan dengan optimal. Yang pertama yaitu harus adanya organisasi perusahaan yang sehat. Maksud dari organisasi yang sehat adalah organisasi yang dapat membagi tugas fungsional dengan jelas dan menentukan garis wewenang dan tanggung jawab yang tegas. Yang kedua, harus adanya sistem akuntansi yang memadai. Nah, sistem akuntansi yang memadai itu meliputi penggolongan rekening yang sama antara penganggaran dan realisasinya, sehingga dapat diperbandingkan dan dihitung penyimpangannya. Kemudian, adanya pencatatan akuntansi, memberikan informasi mengenai realisasi, anggaran, dan selisih. Kemudian, adanya laporan didasarkan pada akuntansi pertanggungjawaban. Yang ketiga yaitu adanya penelitian dan analisis, di mana penelitian dan analisis diperlukan untuk menetapkan alat pengukur prestasi sehingga anggaran dapat dipakai untuk menganalisis prestasi. Yang keempat yaitu adanya dukungan dari para pelaksana. Nah, anggaran dapat dipakai sebagai alat yang baik bagi manajemen jika ada dukungan dari para pelaksana tingkat atas maupun tingkat bawah. Menurut Adi Saputro dan Marwan Asri tahun 2003, beliau mengatakan bahwa jenis-jenis penganggaran itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama berdasarkan isi anggaran. Isi anggaran sendiri terbagi menjadi 2, yaitu anggaran laba rugi dan anggaran neraca. Untuk anggaran laba rugi sendiri didukung oleh berbagai anggaran penunjang, yaitu anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead pabrik, dan anggaran biaya administrasi umum. Sedangkan untuk anggaran neraca ditunjang oleh beberapa anggaran, yaitu anggaran kas, anggaran piutang, anggaran persediaan, anggaran aktiva tetap, dan anggaran hutang. Untuk yang kedua, yaitu anggaran berdasarkan jangka waktu yang terbagi menjadi 2, yaitu anggaran strategis dan anggaran taktis. Untuk anggaran strategis merupakan anggaran jangka panjang yang biasanya berisikan hal-hal yang bersifat umum, seperti kebijakan perusahaan dalam jangka panjang. Untuk anggaran taktis merupakan anggaran jangka pendek atau anggaran operasional. Nah, biasanya di dalam perusahaan-perusahaan pada umumnya dikenal 2 macam bentuk anggaran operasional tersebut, yaitu anggaran periodik yang merupakan anggaran untuk disusun dalam satu periode tertentu. Dan ada anggaran kontinu yang merupakan anggaran yang disusun dalam jangka waktu yang sangat pendek. Misalnya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, atau anggaran ini akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu berdasarkan segi kelengkapan anggaran yang terbagi menjadi 2, yaitu anggaran komprehensif dan anggaran parsial. Anggaran komprehensif merupakan anggaran yang disusun secara lengkap dan menyeluruh, meliputi seluruh aktivitas atau kegiatan perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan anggaran parsial merupakan anggaran yang mempunyai ruang lingkup terbatas
yaitu meliputi bidang-bidang tertentu saja. Untuk jenis anggaran yang terakhir yaitu berdasarkan fleksibilitas anggaran yang terbagi menjadi dua, yaitu anggaran tetap dan anggaran variabel. Anggaran tetap merupakan anggaran yang disusun atas dasar satu tingkat kapasitas tertentu, sedangkan anggaran variabel merupakan suatu anggaran yang disusun berdasarkan atas interval atau beberapa kapasitas tertentu, di mana berbagai tingkat kapasitas tersebut mungkin dipergunakan dalam perusahaan. Menurut Sofyan Harahap, ada beberapa prosedur dalam penyusunan anggaran, yaitu yang pertama pengarahan direksi baik secara langsung maupun melalui surat yang berisi penjelasan tentang tugas umum dari perusahaan. Kemudian yang kedua, analisis ekonomi berbagai hal yang berhubungan dengan perusahaan. Yang ketiga, kondisi masa lalu untuk dijadikan sebagai dasar untuk melihat masa depan. Dan yang keempat adalah analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal untuk suatu tujuan bisnis tertentu. SWOT merupakan akronim dari kata kekuatan atau strength, kelemahan atau weaknesses, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threat dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang dapat mempengaruhi keempat faktornya, kemudian dipetakan dalam gambar metrik SWOT. Oh ya, teknik ini dibuat oleh Albert Humphrey yang memimpin proyek riset pada Universitas Stanford pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an dengan menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500. Yang pertama yaitu kekuatan atau strength yang mampu mengambil keuntungan dari peluang atau opportunities yang ada. Elemen ini merujuk pada kelebihan atau hal-hal yang sudah berhasil dilakukan oleh perusahaan atau proyek tertentu. Ini bisa berupa sesuatu yang tidak berwujud seperti atribut brand perusahaan, unique selling proposition dari produk, atau aset teknologi dan sumber daya manusia yang dimiliki. Yang kedua yaitu weaknesses atau kelemahan yang mencegah keuntungan dari peluang atau opportunities yang ada. Weaknesses sendiri merujuk pada hal-hal yang menghambat bisnis atau proyek tertentu. Contohnya seperti keterbatasan keuangan atau kekurangan SDM yang terampil. Yang ketiga yaitu opportunities yang merupakan peluang yang muncul di luar perusahaan atau proyek dan dapat digunakan untuk membuat perbedaan pada kemampuan bersaing. Peluang tersebut mungkin muncul sebagai perkembangan pasar atau dalam teknologi yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Seperti namanya, elemen ini merujuk pada segala sesuatu yang menimbulkan resiko bagi perusahaan atau keberhasilan sebuah proyek. Misalkan pesaing baru, perubahan dalam aturan undang-undang, dan lain-lain. Nah, keempat faktor tersebut itulah yang membentuk akronim SWOT atau analisis SWOT. Pembahasan selanjutnya yaitu sistem penganggaran untuk aktivitas bisnis, di mana terdapat 3 ancangan dasar terhadap anggaran, yaitu yang pertama adalah anggaran inkremental. Sistem penganggaran inkremental merupakan metode anggaran yang hanya mempertimbangkan perubahan sumber daya meliputi hal-hal seperti gaji, keperluan kantor, perjalanan, konsultasi, dan penyusutan. Keunggulan sistem anggaran ini adalah dapat menyederhanakan proses penganggaran dengan hanya memperhitungkan kenaikan berbagai pos anggaran, sedangkan kelemahannya adalah pemborosan dan inefisiensi dapat menumpuk dari tahun ke tahun tanpa pernah diketahui. Penganggaran inkremental biasanya digunakan pada perusahaan pemerintah dan nirlaba. Yang kedua adalah anggaran statik. Anggaran statik adalah anggaran yang sifatnya tetap begitu anggaran tersebut sudah disusun. Nah, anggaran statik disusun untuk tingkat aktivitas tertentu. Anggaran ini tidak berubah sepanjang tahun berjalan. Nah, biasanya anggaran statik digunakan untuk perusahaan-perusahaan jasa. Selanjutnya yaitu anggaran fleksibel.
Anggaran fleksibel jauh lebih bermanfaat dikarenakan anggaran ini tidak dibatasi hanya pada satu tingkat aktivitas saja. Anggaran fleksibel mengaitkan volume aktivitas dengan jumlah dalam tingkat aktivitas dapat dimasukkan ke dalam sistem anggaran dengan memakai anggaran fleksibel. Penganggaran fleksibel umumnya digunakan pada perusahaan manufaktur dalam menaksir dan mengendalikan biaya pabrik serta beban operasi. Yang selanjutnya yaitu penyusunan induk anggaran. Induk anggaran sendiri adalah sebuah anggaran komprehensif yang menyatakan keseluruhan rencana bisnis bagi seluruh perusahaan untuk satu periode yang mencakup 1 tahun atau kurang. Penyusunan induk anggaran sendiri terbagi menjadi dua, yaitu anggaran operasi dan anggaran keuangan. Anggaran operasi adalah anggaran yang merupakan deskripsi rinci pendapatan dan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai hasil laba yang memuaskan. Yang termasuk ke dalam anggaran operasi adalah anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku langsung, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran overhead pabrik, anggaran persediaan akhir barang jadi, dan anggaran beban penjualan dan administrasi. Yang kedua yaitu anggaran keuangan yang memperlihatkan ekspektasi arus kas dan posisi keuangan dengan kegiatan-kegiatan usaha yang terencana. Arus masuk dan arus keluar kas yang direncanakan muncul dalam anggaran kas. Nah, anggaran keuangan sendiri terdiri atas anggaran pengeluaran modal, anggaran kas, laporan laba rugi dianggarkan, dan neraca dianggarkan. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari materi yang telah dipaparkan tadi, ada beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan, yaitu penganggaran adalah rencana keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup waktu 1 tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Fungsi anggaran akan menjadi lebih optimal jika proses penyusunannya mempertimbangkan partisipasi dari semua pelaku anggaran. Nah, dalam penganggaran sendiri terdapat 3 ancangan dasar terhadap anggaran, yaitu anggaran inkremental, anggaran statik, dan anggaran fleksibel. Untuk penyusunan induk anggaran sendiri terbagi menjadi 2, yaitu penganggaran operasi, terdiri atas anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku langsung, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran overhead pabrik, anggaran persediaan akhir barang jadi, anggaran beban penjualan dan administrasi. Sedangkan penganggaran keuangan terdiri dari anggaran pengeluaran modal, anggaran kas, laporan laba rugi dianggarkan, dan neraca dianggarkan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi penganggaran. Saya ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih. Sampai jumpa di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.